Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja dan bahagia selalu pastinya. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film Japanese romance guys yang berjudul Secret My Boss yang dirilis tahun 2020. Film yang durasi 2 jam 39 menit ini diperankan oleh mbak-mbak cantik dan seksi, ya dia adalah Mbak Yua Mikami guys. Film ini menceritakan seorang istri bos yang tergoda dengan nilai dumbo milik anak buah suaminya guys. Penasaran kan sama filmnya? Tonton terus videonya guys dan jangan di skip. Tapi sebelum kita bahas filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys, karena subscribe ini gratis. Support terus channel ini biar gue makin semangat bikin alur cerita filmnya dan bisa berkembang lagi channel ini guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke filmnya guys. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita muda cantik yang lagi menjemur selimutnya guys. Wanita tersebut bernama Yua. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang baru aja menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Tak lama kemudian bel rumahnya pun berbunyi. Saat Yua sedang membuka pintunya, ternyata yang datang adalah seorang pria berpakaian rapi dan terlihat tampan. Pria tersebut bernama Han. Dia merupakan karyawan dari suaminya Yua. Dia datang untuk menemui bosnya, akan tetapi Yua mengatakan kalau suaminya itu lagi nggak di rumah guys. Sebagai istri bos yang baik, Yua pun menyuruh Han untuk masuk ke rumah dan akan membuatkannya minuman. Namun di sini Han terlihat gagal fokus guys. Pandangannya hanya tertuju pada gumpalan daging empuk milik Mbak Yua yang ada di bawah leher. Yua yang menyadari hal itu pun cuma bisa tersipu malu guys. Han pun akhirnya minta maaf karena udah melakukan hal yang gak sopan. Sebagai bawahan suaminya, lalu menawarkan kepada Yua apakah ada yang bisa dia bantu. Yua lalu menceritakan kalau dia lagi mencari sebuah barang yang ada di atas lemari dan dia gak bisa untuk menjangkaunya. Dia pun meminta kepada Han untuk mencari barang tersebut. Tanpa ragu Han pun langsung menuruti perintah dari istri bosnya itu guys. Saat sudah berada dalam ruangan, Yua pun menunjukkan lemari yang dia maksud kepada Han. Akan tetapi lagi-lagi Han gagal fokus dan matanya hanya tertuju pada lingkaran pinggang milik Mbak Yua guys. Udah sakne nih agaknya si Han nih. Setelah pos memandangi Yua dari belakang, Han pun kemudian langsung mengambil sebuah box kardus yang diminta oleh Mbak Yua tadi di atas lemari dan menunjukkannya kepada Yua. Namun ternyata barang yang Yua cari ternyata nggak ada dalam box itu guys. Han pun kemudian menaruhnya kembali di atas lemari dan Yua lalu mengucapkan terima kasih karena sudah merepotkan Han. Malam harinya terlihat Yua yang baru aja masak steak untuk suaminya. Di sini terlihat kalau suami Mbak Yua ternyata udah tua guys, alias sudah ujur. Mereka berdua lagi saling ngobrol dan makan malam bersama. Saat sedang makan, Hitomi pun tak lupa memuji istrinya itu karena udah membuatkan masakan yang enak untuknya. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi senang. Akan tetapi Yua yang sedang makan malah membayangkan Han dan membuat pikirnya traveling kemana-mana guys. Ketika mereka udah selesai makan, Hitomi pun langsung mapan tidur disusul oleh Mbak Yua yang juga masuk ke kamar dengan memakai baju tidur yang seksi dikarenakan malam itu dia lagi seneng berat guys. Namun dia dibuat kecewa dikarenakan sang suami malah udah molor guys, alias sudah tidur. Dia mencoba membangunkannya namun si suami tetap aja nggak mau bangun. Mau bajer tuh serabi lempitnya Mbak Yua nih. Esok paginya terlihat Yua yang lagi mengangkat jemurannya dikarenakan hari itu sudah mendung dan akan hujan. Gak lama kemudian suaminya pun datang dengan bahasa kuyup. Namun kali ini dia nggak pulang sendirian, melainkan dia pulang dengan Han dikarenakan si Tommy lagi mabuk berat guys. Yua yang melihat Han basah kuyup langsung menanyakan keadaannya, namun Han mengatakan kalau dia tidak apa-apa dan baik-baik aja. Lalu Yua pun kemudian mengajak Han untuk minum dan menghangatkan badan. Saat Tommy dan Han sedang minum anggur merah, Yua pun membawakannya sepiring makanan biar minumnya lebih asik lagi guys. Dan Yua kemudian ikut bergabung minum bersama mereka. Pada saat Yua sedang menuangkan minuman, Han terlihat selalu memandangi dua gunung kembar aktif milik Mbak Yua. Dan kegiatan itu pun diketahui oleh Yua. Dia lalu menutupi gunung kembar itu dengan baju guys. Melihat hal itu, Han pun menjadi nggak enak hati guys dan segera berpamitan pulang. Akan tetapi Tommy malah melarangnya dan menyuruh Han untuk menemaninya minum sampai pagi guys. Scene berlanjut, terlihat Tommy yang udah tepar kemudian dibangunkan oleh Mbak Yua dan Han untuk dipindahkan ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Yua pun berterima kasih karena Han udah membantunya. Di sini Han mencoba memberanikan diri untuk mengatakan kalau dia sebenarnya menyukai Mbak Yua. Mendengar hal itu, Yua pun cuma senyum-senyum dan malu-malu tapi mau guys. Han yang melihat respon Yua seperti itu langsung ambil ancang-ancang untuk menggarap serabi lempit milik Mbak Yua dan gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy.
Setelah selesai menanamkan benih lele Dumbo, terlihat Yua sangat senang dan merasa puas. Kemudian Han pun pulang. Pagi harinya terlihat Yua yang lagi nyuci pakaian. Dia kemudian melihat selimut yang mereka pakai untuk bercocok tanam tadi malam guys. Dan dia pun jadi teringat kembali akan servisan full yang diberikan oleh Han malam itu. Malam harinya, Yua terlihat udah bersiap-siap untuk menanam benih dengan suaminya. Namun lagi-lagi rencana itu harus gagal guys, dikarenakan sang suami malah tidur duluan lagi guys. Parah emang. Dikarenakan Mbak Yua desak neber, dia pun kemudian melakukan solo karir guys, alias melakukan colongan khusus wanita. Dah mau belajar lagi dah tuh Serabi Lempitnya. Scene berlanjut esok harinya terlihat Hitomi yang lagi mengerjakan laporan di ruang tamu. Kemudian Yua pun membawakannya secangkir teh untuk Hitomi. Yua kemudian mengingatkan suaminya itu untuk menjaga kesehatan dan tidak lagi bekerja terlalu keras, dikarenakan suaminya itu udah uzur. Hitomi pun kemudian berencana untuk mengajak Mbak Yua berlibur, namun bukan hanya mereka berdua aja guys, melainkan Han juga diajak oleh Hitomi untuk liburan bersama. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi sangat senang, dikarenakan dia udah mulai ketagihan dengan serangan lele Dumbo milik Han. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel di pegunungan. Ternyata yang diajak liburan bukan Han aja guys, melainkan ada satu karyawan lain yang bernama Lee diajak berlibur juga. Mereka bertiga pun terlihat sedang minum anggur malam itu. Tak lama kemudian Yua pun datang menghampiri mereka dan duduk di sampingnya Han. Saat sedang ngobrol, Yua mengatakan kalau dia mulai gerah dan kepanasan akibat kebanyakan minum anggur merah. Dia pun akhirnya membuka sedikit kimononya, namun ternyata hal itu dia sengaja agar Han menjadi sakne dan segera menanamkan benih lele Dumbo ke dalam Serabi Lempitnya guys. Payung bersambut, Han pun terlihat enjoy memandangi dua gunung aktif milik Yua dan membuatnya menjadi eknas guys. Setelah selesai minum, mereka pun kemudian langsung masuk kamar. Hitomi dan Lian terlihat mabuk berat dan mereka berdua langsung tidur malam itu guys. Han yang bergegas keluar kamar malah ditarik oleh Mbak Yua dan langsung meminta jatah kepada Han dikarenakan dia udah sedang liburan malam itu. Mendengar hal itu, Han langsung pasang kuda-kuda dan gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan key-point lagi. Di akhir film terlihat Hitomi sedang bekerja di ruang tamu sambil memakai headset, sedangkan Yua di dapur membuatkannya sarapan. Gak lama kemudian Yua pun menerima telepon dan ternyata itu adalah telepon dari Han yang mengatakan kalau dia sedang berada di depan rumah mereka. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi senang dan kemudian menghampiri Han di balik jendela. Gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan key-point lagi guys. Setelah semua kejadian yang menimpa Mbak Yua, film pun berakhir. Oke guys, itu dia cerita filmnya. Makasih banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.